Seekers, bagaimana sih akal budi orang berdosa? Mazmur pasal 14 ayat 1 mengatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mengapa seseorang bisa menjadi bebal? Apakah penyebabnya? Kamu sudah tahu kan, kalau manusia itu tersusun dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh membuat kita sadar akan Tuhan. Roh juga membuat kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Tubuh diberikan Tuhan kepada kita untuk berhubungan dengan dunia. Tanpa tubuh, kita tidak bisa merasakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jiwa diciptakan Tuhan agar kita dapat merasakan diri kita sendiri. Jiwa juga bertindak sebagai perantara di antara tubuh dan roh. Salah satu bagian jiwa, yaitu akal budi, sangat menentukan apakah kamu akan menjadi orang yang bebal atau tidak. Lalu, apakah tugas akal budi? Akal budi membantu otakmu memahami apa saja yang diwahyukan Tuhan di dalam rohmu. Jadi, hubungan seseorang dengan Tuhan sangat ditentukan oleh akal budinya. Pernahkah kamu renungkan sebenarnya bagaimanakah sikap orang-orang dunia ini terhadap Tuhan Yesus? Bagaimana dengan orang bodoh? Apakah reaksi mereka ketika kamu berbicara tentang Tuhan Yesus? Banyak orang bodoh yang ngotot bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Mengapa mereka bisa begitu yakin? Karena akal budinya bermasalah. Sebaliknya, bagaimana jika kamu membicarakan tentang Tuhan Yesus kepada orang yang sangat pintar, yang mengerti tentang filsafat? Orang pintar mungkin memiliki segudang pengetahuan, namun ia juga tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ia malah punya banyak alasan untuk berdebat. Sikapnya sama seperti orang bodoh, yaitu menolak Tuhan Yesus. Walaupun pintar dan bodoh adalah dua hal yang sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi, namun dalam hal tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka seiring sejalan. Mengapa bisa begitu? Alkitab menunjukkan dengan jelas jawabannya. Roma pasal 1 ayat 28 berkata bahwa orang dosa mempunyai akal budi yang terkutuk. Efesus 4 ayat 17 mengatakan bahwa orang dosa mempunyai akal budi yang sia-sia. Kitab Kolose 2 ayat 18 mengatakan bahwa orang dosa mempunyai akal budi yang duniawi. 2 Timotius 3 ayat 8 mengatakan bahwa orang dosa mempunyai akal budi yang bobrok. Titus 1 ayat 15 mengatakan bahwa orang dosa mempunyai akal budi yang najis. Seekers, bagaimanakah denganmu? Dalam hal ini kamu dan aku sama. Kita bukan lagi orang bebal, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mengapa kamu dan aku bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Karena akal budi kita sudah diperbarui. Namun, akal budi kita masih perlu diperbarui setiap hari dan terus-menerus, agar kita tidak menjadi orang bebal lagi. Yuk, kita mempersembahkan akal budi kita kepada Tuhan untuk diperbaharui setiap hari. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, aku mau mempersembahkan akal budiku untuk diperbarui setiap hari. Jangan biarkan aku menjadi orang yang bebal. Amin.